Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, bersyukur kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya Doni Rausaragi, saya akan menjelaskan materi dimensi 3 sebagai kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, setelah kita mendeskripsikan, nantinya juga menentukan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya, yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah pertama, mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada dimensi 3. Dan yang ketiga, mengonstruksi rumus jarak dua titik dan jarak titik ke garis. Yang pertama, titik. Titik itu apa sih? Nah, titik itu kalau didefinisikan itu tidak bisa, sangat sulit mendefinisikannya karena ini unsur yang sangat kecil. Nah, jadi kalau disimbolkan, tentunya kita semua tahu tanda dari titik yang seperti kita umumnya tahu adalah tanda titik biasa, itu adalah simbol dari titik. Biasanya nama sebuah titik digunakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Pada bangun yang ada di layar ada beberapa titik pada bangun ruang tersebut, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, selanjutnya kita bahas garis. Garis itu adalah deretan dari titik-titik. Berapa banyak? Tak terhingga banyaknya. Nah, jadi kumpulan dari titik-titik itu, deretan dari titik-titik yang begitu banyaknya, begitu dihubungkan, maka dia akan membentuk sebuah garis. Nah, jadi garis itu adalah deretan dari titik-titik yang memanjang ke dua arah. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang ada pada layar, kita bisa lihat ada garis AB, ada garis BC, garis EF, dan sebagainya. Tapi ada garis yang berbeda, yaitu garis BG. B ke G ini adalah diagonal bidang. Dan satu lagi yang garis putus-putus dari A ke G, itu disebut juga dengan diagonal ruang. Kita bahas bidang. Nah, bidang merupakan gabungan dari titik-titik yang mempunyai ukuran luas. Ada titik B, D, G. Ketika kita satukan titik B ke D ke G dan kembali ke B, maka dia akan membentuk sebuah bidang. Nah, yang lain ini bisa bidang AD, HE, bisa bidang DC, GH. Selanjutnya adalah kedudukan titik dan garis. Baik. Titik dan garis itu bisa titik terletak pada garis. Kalau kita lihat contoh pada kubus ABCD, EFGH, titik B terletak pada garis AB. Titik B terletak pada garis AB. Titik P terletak pada CG, ya. Titik P terletak pada garis CG. Dan titik Q terletak pada AB ini. Q pada AB. Kenapa? Karena garis itu tidak hanya sebatas ini, ya. Yang namanya garis itu bisa diperpanjang sampai tak terhingga, bisa juga diperpanjang ke ruas kiri, B ke A sampai tak terhingga. Itu disebut juga dengan garis. Titik di luar garis. Titik P di luar garis AE. Titik P itu di luar dari garis AE. Oke. Nah, titik itu terletak pada bidang, pada kubus ABCD, EFGH, maka bisa kita berikan contoh. Titik P pada bidang, titik P ini pada bidang DCGH, DCGH. Titik P yang ini di luar bidang BDG. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya kedudukan dua buah garis. Pada kubus ABCD EFGH
ada garis yang saling berimpit. Nih, AB dengan AQ. Ada dua garis yang sejajar, saling sejajar. AB dengan DC. Artinya sejajar itu adalah kalau diperpanjang pun garis tersebut tidak akan bertemu pada jarak berapapun. Di titik mana pun tidak akan garis tersebut tidak akan bertemu begitu. Ada garis yang saling berpotongan. AB dan BC, AB dan BC, EG dan AP, EG dan AP. Nih, EG ini itu di atas dan AP. Nah, apakah itu tidak sejajar? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang garis AP dan EG, pada saatnya nanti mereka akan bertemu. G dengan P akan bertemu di ujung dengan jarak tertentu. Sehingga apa? Terjadilah perpotongan. Nah, makanya dia dikatakan dalam kategori dua garis yang saling berpotongan. Selanjutnya, saling bersilangan. Ada garis BC dan DH. Garis BC dan DH, ya, BC dan DH. Bedanya begini. Kalau dia berpotongan, dia garisnya bertemu, AB dengan BC, AB dengan BC. Dua garis tadi itu bertemu, ya. Sedangkan kalau dia bersilangan, dua garisnya itu tidak bertemu. Kedudukan garis dan bidang. Nah, garis bisa terletak pada bidang. Kalau pada kubus ABCD EFGH, BC pada ABCD, ya, garis BC pada AB pada bidang ABCD. Oke. AG juga pada ACGE. Oke. Garis sejajar bidang, ya, BC sejajar ADHE. Garis BC sejajar dengan bidang ADHE. Pas ya? Ini garis BC, ini bidang ADHE. Garis bisa memotong atau menembus suatu bidang. AB memotong BCGF. AB ini AB memotong bidang BCGF. Ini garis yang ini AB memotong bidang BCGF, ya. Selanjutnya kedudukan dua buah bidang. Nah, dua buah bidang itu bisa saling berimpit, bisa saling sejajar, bisa juga saling berpotongan. ABCD dan ABD, ya. ABCD ini sisi alas dengan ABD itu berimpit, ya. ABD itu bagian dari ABCD. Sini ABD adalah segitiga, ABCD adalah persegi. Nah, saling sejajar contohnya BCGF, BCGF dengan ADHE, ini sejajar, ya. Bidang yang sebelah kanan sejajar dengan bidang yang sebelah kiri. Dan saling berpotongan bisa dari ABFE, ABFE berpotongan dengan BCGF. Nih. Jadi bidang yang di depan berpotongan dengan bidang di sebelah kanan. Oke. Nah, jarak titik ke titik. Jarak dari titik A ke B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan A ke B. Panjang ruas garis dari A ke B. Contoh kalau kita lihat pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, kita mau cari tentukan jarak dari titik A ke C. A ke C berarti diagonal bidang, ya. Titik A ke G, A ke G, ini ya, dari A ke G berarti yang kita cari adalah diagonal ruang. Dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH berarti dari A ke tengah EFGH berarti P, ya, jarak dari A ke P. Baik. Yang pertama tadi adalah jarak dari A ke C, berarti diagonal bidangnya.
akan terbentuk segitiga siku-siku ABC. Ini ABC, siku-siku di B. Maka berlaku teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagorasnya di sini yang menjadi sisi miring adalah sisi AC karena berada di depan sudut siku-siku, yang siku-sikunya itu adalah di B. Maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, teorema Pitagoras. Nah, karena AB kuadrat ini, AB kuadratnya adalah A cm, maka kita ganti A jadi A kuadrat, dan BC-nya juga A tadi ya, karena ini kubus. Jadi A kuadrat, maka A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Akar dari 2A kuadrat kalau kita pisah itu sama dengan akar dari 2 dikali akar dari A kuadrat. Maka kita dapatkan hasilnya adalah A akar 2. Akar dari yang ini hasilnya adalah ini. Ya. Akar dari A pangkat 2 adalah A. Jadi hasilnya adalah, maka panjang diagonal bidang pada suatu persegi dengan panjang sisinya A adalah A akar 2 cm. Oke ya. Yang kedua tadi diagonal ruang. Nah, kalau kita pisahkan dari yang tadi, kita akan tadi dapatkan panjang diagonal bidangnya, AC-nya adalah A akar 2 tadi ya. ACG nih. Jadinya segitiga siku-siku juga nih. Siku-sikunya adalah di titik C. Maka yang menjadi sisi miringnya adalah AG. AG. Karena AC-nya sudah A akar 2 cm dengan CG-nya tadi adalah panjang sisinya itu sepanjang A cm, maka berlaku teorema Pitagoras yang menjadi sisi miringnya adalah AG. Ya, jadi sisi miring adalah AG. Maka AG sama dengan akar dari AC kuadrat, AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, AC kuadrat, AC-nya tadi berapa? A akar 2 cm. Nih, kita kuadratkan, tambah CG kuadrat. CG-nya tadi adalah A cm. Jadi A kuadrat. Maka A akar 2 kita kuadratkan itu menjadi 2A kuadrat. Ya. A akar 2 itu dikuadratkan. Kuadrat itu sama dengan A akar 2 dikali A akar 2. Maka hasilnya menjadi 2A kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga kita diperoleh 2A kuadrat tambah A kuadrat menjadi 3A kuadrat. Nah, kalau kita akarkan hasilnya diperoleh AG sama dengan A akar 3 cm. Artinya diagonal ruang dari sebuah kubus itu sepanjang A akar 3 cm, yaitu jika panjang sisinya sepanjang A cm. Jarak dari titik A ke tengah-tengah bidang atasnya, ke bidang atap ya, yaitu titik P. Nah, berarti di sini juga segitiga siku-siku yang menjadi sisi miringnya adalah AP. Siku-sikunya pada titik E. Gitu ya. Nah, agar kita dapat berapa jarak dari E ke P, EP kan kita sudah dapat tadi AC. AC sudah dapat tadi, dan AC dengan EG itu sama ya. Sedangkan EP itu adalah setengah dari EG. EP itu setengah dari EG. Maka EP juga setengah dari AC. Maka dapat kita peroleh AP yang kita cari itu adalah akar dari AE kuadrat tambah EP kuadrat. Ini ya, yang dicari adalah sisi miringnya, jadi sisi tegak tambah sisi lurusnya. Gitu. Jadi AE kuadratnya, AE tadi adalah panjang sisinya, itu A. Dan EP adalah setengah dari AC tadi ya. Maka dapat setengah dari AC dikuadratkan. Nah, setengah dari AC-nya tadi adalah didapat di awal tadi A akar 2. Maka setengah dari A akar 2 dikuadratkan. Nah, kita peroleh di sini setengah A akar 2 dikuadratkan itu sama dengan setengah A akar 2 dikali setengah A akar 2. Dapat
setengah A kuadrat. Ya, bisa ya. Setengah dikali setengah seperempat. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Jadi seperempat dikali 2, hasil yang sini itu menjadi 2/4. 2/4 itu hasilnya kan setengah kan. Tinggallah A dikali A jadi A kuadrat. Maka kita dapatkan A kuadrat tambah setengah A kuadrat itulah 3/2 A kuadrat. Sehingga panjang AP adalah akar dari 3/2 A kuadrat cm. Baik. Selanjutnya jarak titik ke garis. Ada sebuah titik A di sini dan sebuah garis G. Titik A dan garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A tegak lurus garis G. Jadi jaraknya itu akan membentuk sebuah garis di sini. Jarak A ke G itu harus tegak lurus, membentuk sebuah garis yang tegak lurus ya. Nih. Harus tegak lurus dengan garis G. Contoh, kalau kita lihat ada di sini gambar 5 segi 4. 5 TABCD. Panjang rusuk alasnya adalah 12 cm. Panjang rusuk tegaknya ini adalah 12 akar 2 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak dari A ke TC. Nih, tentukan jarak dari A ke TC. Berarti karena tadi kita harus menarik garis yang tegak lurus dengan TC ya. Berarti kita anggaplah itu di titik P. Maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku. Sini kita lihat ada segitiga APC. Segitiga APC, siku-sikunya adalah di P. Dan hipotenusanya adalah AC, sisi miringnya di AC. Sehingga AP yang mau kita cari, AP adalah akar dari AC kuadrat dikurang CP kuadrat. Nah, pertanyaannya CP-nya berapa kan gitu. CP-nya berarti sama dengan setengah dari AT. Karena panjang AT sama dengan panjang CT. Sedangkan CP setengah dari CT. Maka setengah dari 12 akar 2. Maka dapatlah CP-nya adalah 6 akar 2. Jadi AC-nya nih. AC-nya dari mana 12 akar 2? Karena tadi kita dapatkan di awal bahwasanya diagonal bidang sebuah bangun datar berbentuk persegi itu adalah S akar 2. Panjang sisinya di akar 2 kan gitu. Nah, karena panjang sisinya adalah 12 cm, maka panjang diagonal bidangnya AC-nya adalah 12 akar 2 cm. Maka kita gantikan AC-nya kita ganti 12 akar 2 dan CP-nya kita ganti 6 akar 2. Dapatlah hasilnya 12 akar 2 dikuadratkan hasilnya 288 dikurang 6 akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 72. Sehingga dapatlah 6 akar 6 cm. Oke, jadi jarak titik A ke garis TC adalah 6 akar 6 cm. Jarak titik ke bidang. Ada sebuah titik A dengan bidang yang berada di bawah bidang V, maka jarak dari titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Ya, harus tegak lurus. Nah, contoh. Pada sebuah kubus ABCD EFGH, panjang rusuk 10 cm. Berapakah jarak titik A ke bidang BDHF? Nah, penyelesaiannya kita wakilkan jarak dari A ke BDHF dengan AP ya. Kita wakilkan dengan AP. Nah, maka sama dengan AP itu setengah dari diagonal bidang ya.
diagonal bidangnya adalah AC, maka AP-nya adalah setengah dari AC. Nah, berapa panjang diagonal bidangnya? Sisi akar 2, S akar 2. Karena sisinya 10 cm, maka diagonal bidangnya adalah 10 akar 2 cm. Sedangkan AP-nya setengah dari 10 akar 2-nya, maka setengah dari 10 akar 2 adalah 5 akar 2 cm. Oke. Selanjutnya jarak garis ke garis. Ada dua buah garis. Pertama yang di atas adalah garis G dan yang di bawah adalah garis H. Nah, jarak dari kedua garis tersebut adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tadi. Jadi jaraknya itu kita hubungkan dengan sebuah garis yang tegak lurus dengan garis G, juga tegak lurus dengan garis H. Itulah PQ. Pada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak yang pertama garis AB ke garis HG. AB ke garis HG. AB ke garis HG bisa diwakilkan dengan nih, dengan garis putus-putus yang berwarna merah, bisa diwakilkan dengan AH atau BG, ya. Maka jarak AB ke garis HG, itu diwakilkan dengan AH, dan AH ini, garis AH tegak lurus dengan AB, juga tegak lurus dengan HG. Nah, sehingga apa? Dia adalah diagonal bidang dari bangun tersebut. Sehingga jika panjang rusuknya 4 cm, maka jarak AB ke garis HG adalah 4 akar 2 cm karena diagonal bidang. Yang kedua, jarak garis BD ke garis IG. BD ke garis IG. Berarti itu sama dengan jarak dari P ke Q. PQ tegak lurus dengan garis BD, dan PQ juga tegak lurus dengan garis EG. Maka jarak dari P ke Q itu sama juga dengan panjang dari sisinya, sama dengan panjang AE, sama dengan BF, CG, ataupun DH, atau yang lainnya. Maka jarak dari BD ke EG adalah 4 cm. Ya, selanjutnya adalah jarak garis ke bidang. Nah, pada gambar kita melihat ada sebuah bidang, yang di bawah itu adalah bidang V, dan ada sebuah garis G. Nah, jarak antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dengan bidang. Artinya jaraknya itu harus membentuk seperti ini. Yang garis putus-putus warna putih, ya, tegak lurus terhadap garis G dan tegak lurus terhadap bidang V. Contoh, pada sebuah kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak garis AE ke bidang BDHF? Nah, kita mau cari jarak garis AE ke bidang BDHF atau bidang diagonalnya. Jarak garis AE ke bidang BDHF dapat kita wakilkan dengan AP. Nah, karena AC yang merupakan diagonal bidang itu tegak lurus dengan bidang BDHF, maka AP itu adalah setengah dari AC. Ini ya, setengah dari AC. AC tadi adalah diagonal bidang. Yang kita tahu rumusnya adalah S akar 2. Maka karena sisinya 8 cm, dapatlah diagonal bidangnya 8 akar 2 cm. Sehingga AP yang nilainya setengahnya dari AC tadi menjadi 4 akar 2 cm. Jarak bidang ke bidang. Jarak antara bidang A dengan bidang B yaitu panjang ruas garis yang tegak lurus bidang A dan bidang B. Garis putus-putus yang berwarna biru itulah jarak antara bidang A dan bidang B. Contoh, pada sebuah kubus ABCD EFGH,
panjang rusuknya 6 cm. Berapakah jarak bidang AFH ke bidang BGD? Bidang AFH ke bidang BGD yang mau kita cari. Jarak bidang AFH ke bidang BGD itu diwakili dengan QP, sepertiga dari diagonal ruang EC. Ini kenapa ini tegak lurus nih ya? Sepertiga dari diagonal ruang EC. Maka kita bisa langsung dapatkan diagonal ruang itu adalah S akar 3. Sisinya berapa? 6 cm, maka 6 akar 3. Karena dia sepertiganya, maka jadi sepertiga dikali 6 akar 3 cm, dapatlah hasilnya 2 akar 3 cm. Oke. Sebagai latihan, ada sebuah permasalahan, sebuah ruangan berbentuk kubus dengan panjang sisinya 6 meter. Jika tepat di titik tengah sisi atapnya dipasang sebuah lampu dan pada titik tengah tiangnya dipasang saklar, berapakah panjang kabel minimum yang dibutuhkan untuk menghubungkan saklar dengan lampu? Jadi kita analogikan dalam bentuk gambar seperti berikut. Ada sebuah kubus ya, katanya tepat di titik tengah sisi atapnya, berarti sini ya. Maka kita wakilkan di titik tengahnya adalah L, lampu. Nah, dan pada titik tengah tiangnya dipasang saklar. Ini kita wakilkan S, saklar. Pertanyaannya adalah berapakah jarak kabel minimum yang menghubungkan saklar dengan lampu? Berarti jarak dari S ke L. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.